Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jamaah Al-Hikmah atau anggota Perisai Hitam yang ada di Trirejo khususnya. Saya mau menyampaikan bagi yang sudah mengikuti pengisian atau pembersihan, itu dijaga, jangan sampai apa yang nggak dizikir atau nggak diamalkan. Habis diisi langsung, terserah apa di mana tempat yang bisa konsentrasi, silakan. Jangan lupa, saya mau pesan juga yang bagi yang belum, mungkin puasa tinggal beberapa hari, saya mengajak mari ditingkatkan segala ibadah amal soleh mumpung bulan ini. Siapa yang bersedekah 1.000 rupiah bisa menjadi berapa? Bisa jadi 10.000 loh, itu ya, itu pahalanya di situ. Monggo kesempatan sholat tarawihnya, tadarusnya, puasa. Jadi kata para ulama, tidak repot-repot, tidak memaksa. Siapa yang kepingin masuk surga, silakan. Syaratnya apa masuk surga? Melaksanakan perintahnya Allah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan karena rukun Islam, terus amal soleh, itu syaratnya. Untuk kebaikan, kebagusan, itu syaratnya masuk surga. Kalau nggak ingin masuk surga, masuk ke neraka, syaratnya apa? Terus nondablekmu. Ya itu ya, saya juga mendapat asalnya petunjuk lewat para sepuh, para kiai, para ulama, juga jadi diri saya sendiri, bahwa kita jangan sampai lupa, yaitu mengerjakan amal soleh, namanya sholat. Patuk. Sholat itu utamanya, amal ibadah yang paling utama sholat. Kalau sholatnya bagus, amal lainnya bagus. Sampean haji sudah bisa, sampean punya ilmu apa saja, tapi kalau meninggalkan sholat 5 waktu, habis, nggak ada gunanya. Itu menurut para wali, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi sholat 5 waktu itu amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan istilah, jangan sanepan, jangan istilah sanepan, jangan ya. Karena kita raga ini adalah saksi, untuk bersaksi besok-besok di sana. Nggih. Nah, kalau nggak digunakan, nggak dimanfaatkan, nanti semua anggota badan ini menuntut jadi saksi karena gini bang, iya pak ya, enggak, wah repot, nggih, tapi mboten kepanggih ya. Ya maaf saja, saya cuma mengingatkan saja bagi yang mau dan masih ada kesempatan, tidak ada hari terlambat. Kita kalau mau belajar mulai sekarang, saya rasa tidak ada kesulitan, masih ada kesempatan banyak selagi kita masih sehat walafiat, masih bisa bernapas. Kita sempatkan untuk memperbaiki sedikit-sedikit, mulai dari sholatnya utamanya, terus amal-amal lainnya yang baik-baik. Karena umur tidak ada yang tahu
karena umur belum tentu menurut kita. Datangnya ajal nggak disangka-sangka. Oke, jadi kita gunakan yang betul-betul. Masalah umur kita nggak tahu, tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Sebelum kita lepas dari raga kita, maka kalau sampean mempelajari gunanya belajar ilmu saudara 4 Raka Sukma itu bagus. Kalau bisa merasakan, bisa ketemu jati dirinya baru percaya. Tapi kalau nggak tahu, apalagi nggak tahu ilmunya, itu kadang-kadang menyalahkan. Padahal bisa mendorong kita sambung dengan Allah itu seneng, cepet, dan kepingin berbuat yang baik-baik. Bukan kepingin, seneng melakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu mendorong. Pantes banyak orang di videonya Mbah itu yang paling digemari adalah kajian sedulur saudara 4 dan Raka Sukma. Iya, itu banyak penggemarnya. Katanya jamaah Mbah artis ya, ibamanya artis di media ya. Banyak. Nah, itu yang minta itu saja saya terima saudara, demi untuk jamaah yang dekat dengan Mbah. Sebetulnya banyak dari luar itu kepingin minta pengisian dari Jawa Barat, dari mana itu Sumatera, dari luar Jawa dan sebagainya mau ikut pengisian, tapi saya batasi karena waktu saya itu yang repot nanti. Nah, itu karena tempat juga belum memenuhi syarat, tempatnya di Mbah Heru itu yang untuk penginapan itu jadi repot ya. Nah itu kalau saya lihat duitnya saja mungkin ya saya terima ya. Saya bukan itu, anggap seperti jamaah, seperti syarat-syarat itu dianggap kalau menurut di dalam hukum Islam mungkin bisa termasuk dikategorikan zakat mal, iya kan? Nah, zakat mal ya termasuk zakat fitrah, bisa saja menurut penghasilannya 2,5% kan gitu ya. Zakat mal itu melihat ya, kemampuannya, hasilnya itu sebetulnya tidak menyalahi aturan Mbah itu. Juga itu masalah kumpulan dana dari persyaratan pengisian dan sebagainya itu juga saya gunakan untuk zakat mal juga kepada fakir miskin, anak yatim di sekitar guru, wilayah Perak juga. Nggih. Kalau saya gunakan sendiri yo mungkin Mbah sudah kaya. Kaya raya jadi ini Indonesia Raya kan ya. Ya buktinya Mbah ya sederhana saja ya. Biarpun anggotanya banyak, dari tamu-tamu itu ya enggak. Karena apa? Langsung saya amalkan juga untuk yang membutuhkan. Ya. Baik yang sekitar yang dekat atau jauh. Itu perjalanannya kehidupan guru sampean. Makanya tidak ada ruginya jamaah yang membantu Mbah Heru, karena dana atau kumpulan uang itu digunakan untuk amal soleh juga, bukan untuk kepentingan guru. Kalau untuk kepentingan guru mungkin untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli yang kesenangannya nafsu, nah itu mungkin rugi ya kan. Tapi sebetulnya dikembalikan, yang penting kita ini niatnya yang mau menyampaikan diniati apa untuk zakat, untuk sedekah, untuk sedekah, tergantung niat. Jangan salah niat
Ya, terserah sampean ke takmir umpamanya disalahgunakan takmirnya gini-gini, sampean nggak dosa, sampean tetap nilainya sampean dicatat Allah itu sedekah, mau niatnya sedekah itu. Jadi sampean jangan ragu-ragu, sampean gini, wah nanti ini ngapain saya mau sedekah ke si A itu, nanti uangnya disalahgunakan gini-gini. Loh, itu risikonya takmirnya, imamnya, itu urusannya. Sampai tetap mendapat yaitu tadi pahala yang sampean amalkan itu, gitu loh. Nah, kalau sampean umpamanya mikir wah nanti uangnya dibuat gini-gini, ya nggak jadi mengeluarkan atau iman gitu. Itu caranya orang beramal. Yang di masjid umpamanya ada kan mungkin sudah sering dibantu kok masjidnya pancet, nggak dibangun-bangun, tetap nggak jadi, uangnya kemana? Urusannya itu yang tanggung jawab membangun masjid itu. Sampai tetap dapat pahala dengan apa jumlah yang berapa sampai sampaikan ke orang itu contohnya itu, saudara. Jadi jangan salah paham, bukan karena sampai mungkin ada sebagian anggota waduh duit kalau ke mbah. Saya itu mendidik, segala ilmu apa yang saya sampaikan ke anak buah saya itu nggak ada ruginya, manfaat. Kalau mungkin ada murid saya yang sudah bertahun-tahun, apa yang saya lakukan ke murid itu mungkin merasakan, oh iya nggak ada rugi nih, tidak niat merusak, tidak niat menyakiti, tapi saya mendidik. Kalau ngeterapkan perjalanan baru, pasti jadi orang yang manfaat, disenangi sesamanya. Ya sungguh bukannya saya kecap nomor 1 atau menyombongkan diri kalau bisa ngeterapkan. Mungkin yang penting kan gayae komone gaya malaikat, gaya wong sugih, kalau sugih hati gitu. Saya dipandang, alhamdulillah dipandang banyak uang, karena sering sedekah, padahal ya uangnya ya sing dikei pas-pasan. Ya rokok dikasih anak buah, nggih. Gitu. Kalau saya mau niat untuk pribadi, mulai tahun berapa sampai sekarang sudah dibilang cukup atau kaya itu masuk, karena pemasukan kalau orang-orang yang takwa sesuai dengan ayatnya Gusti Allah, wa ma taqilaha makhraja, siapa yang takwa itu ada saja jalan keluarnya. Jadi nggak disangka-sangka rezeki itu datangnya itu, tapi tergantung manusianya. Maksudnya tergantung manusianya untuk apa dikasih rezeki itu, apa untuk kesenangan di dunia apa di akhirat, itu maksudnya. Kalau untuk di akhirat itu banyakkan para ulama, orang ahli sufi itu enggak kelihatan, saudara-saudara. Dulu ada seorang kiai, anak buahnya bupati bahkan presiden, rumahnya itu gede, iya nggak mau, bahkan jin itu mau sampai ngasih nomor togel, saking kasihan sama kiai itu. Sudah ya ini tak kasih nomor SIM, kalau nggak keluar saya sampai marahi, itu dicatat itu atau dikasihkan sama yang lain, itu keluar itu. Padahal kalau untuk yainya, kalau kepingin bangun rumah seisinya, namanya jin ya, jin sudah bidangnya itu, bisa saja loh. Itu aja yai itu nggak mau, karena katanya kiai itu gini, enggak, saya nggak mau, saya kaya di sini percuma, paling menurut umur saya nanti tak tinggal loh. Tapi kan untuk anak-anak sampean, untuk keluarga famili, oh ya kalau pas keluarga famili bener, kalau nggak bener saya kan rugi sendiri, jadi gitu kiai itu ya. Nah, itu saya yang penting sudah untuk apa itu maksudnya, makan minum istilahnya pas lah, apa-apa kalau pas kan enak ya nggih. Nggih Mas.
nek lodo longgar kan betul enak nggih. Ini kajian malam Jumat kemarin. Ya cuma yang hadir saking banyaknya malam Jumat yang ada di rumahnya Mas Narko itu. Sebetulnya ngaji itu apa ya? Ngaji itu sebetulnya pahalanya besar kalau cerdas orang itu. Karena seperti pahalanya itu sholat sunnah 1000 kali. Tapi kebanyakan nggak ngerti atau males, nuruti males kebanyakan. Ngaji selagi masih ada kelompoknya mbah, birapun berapa orang masih ngaji, insya Allah dunia ini masih aman ya, masih selamat. Tapi kalau sudah tidak ada kelompok yang baru, jamaahnya baru, wallahu alam, nggak tahu lagi. Itu menurut petunjuk seperti itu gitu loh. Makanya para ulama sekarang sepuh-sepuh banyak yang dipanggil Allah, akhirnya alam itu sudah berubah lain hawanya. Kalau zaman dulu yai masih sepuh-sepuh masih lengkap, hawa itu sejuk enak gitu. Tapi semenjak para sepuh tidak ada, berkurang lah misalnya, itu dunia itu ibaratnya itu gunjing. Umpama bayang atau dipan itu kakinya sudah diambil satu, jadi agak goyang. Nah, itu ada yang mengistilahkan seperti itu ilmunya para wali. Kalau sudah banyak para ulama, para orang-orang alim yang diambil, itu biasa ibaratnya digambarkan seperti itu. Umpama tempat tidur itu kakinya itu nggak ada satu, jadi pincang. Nah, itu okay. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan salah paham. Jadi sudah amal itu jangan ragu-ragu yang sudah dikasihkan. Seperti orang kita itu buang kotoran itu, kalau orang amal itu seperti buang, rasanya buang kotoran itu kan sampai lega. Masa ada orang buang kotoran itu sampai getun menyesal, kan tidak ada. Nah, kalau sampai amal soleh, amal apa saja, sedekah, sedekah, atau pokoknya amal soleh semuanya, itu caranya rasanya bisa merasakan seperti buang kotoran gitu, lega gitu. Nah, itu yang cepat bisa dirasakan atau mendapat balasan. Dapat tahu sampai sudah ditakdirkan jalannya lewat si A, lewat Mbak Heru ini harus gini. Terus sampai masih ngerundel, ngerusulo, ya nggak ketemu yang dimaksud gitu loh. Siapa tahu sampai biarpun sampai menghindar umpamanya, ini tetap sampai itu lebih malah nanti keluarnya rezeki atau uang itu bisa berapa lipat. Mungkin ya, maaf, dalam 1 tahun sampai belajar atau menjadi jamaah mbah itu setahun mengeluarkan uang umpamanya 1000 ya, wis aku tak ngindar ae ben aman, ben duitku gak kalong. Mosok ini umpamanya contoh ya, mosok setiap tahun saya ini kalong untuk belajar di Mbah Heru, nggak iso apa-apa umpamanya yang ngeluh ngeluh. Jadi nggak merasa kalau selamat, aman, sehat itu sebetulnya juga rezeki. Diberi kesehatan, aman, nggak sakit, itu rezeki, cuma nggak dirasa, nggak merasa gitu loh. Belum tentu sampean nggak belajar lewat Mbah Heru, nanti bisa-bisa dalam 1 tahun uangnya keluar 2000 bahkan 10.000 lainnya sakit. Sampean zakat mal, umpamanya zakat mal emal mengeluarkan uang 10.000 atau 10 juta, wis hindar ya, males ya aku tiap tahun kok habis 10 juta saya lewat Mbah Heru, wis aku gak belajar nggak taunya malah sampean kena cuci darah malah 100 juta. Itu sering gitu ya, kalian menghindar yang sudah betul-betul jalan yang benar, yang untuk keselamatan malah dihindari, akhirnya malah cilaka. Itu banyak gitu. Cuma saya sebetulnya tahu, cuma yang bersangkutan itu malu sama mbah gitu, mau
mendalami lagi. Kadang-kadang biarpun lancar masalah urusan dunia, tapi batinnya nggak bisa tenang, ongso-ongso, malah masalah duniawi aja malah meningkat, yang ditingkatkan. Nah, biasanya gitu saudara-saudara. Jadi masalah duniawi ya akhirnya ibadahnya males. Seperti sekarang bulan puasa tinggal beberapa hari, wis urusan untuk penyambutan hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri. Nah, ini akhirnya ibadah yang final, ini sebetulnya final ya, akhirnya diabaikan, dientengno, ditinggalno, ya rugi. Gak ada apa-apa nggih. Wong pamane apalagi yang nggak puasa kok melok-melok hari raya, itu keliru. Wong nggak puasa kok melok hari raya nggih. Padahal harus puasa dulu baru hari raya. Nah, itu namanya nyun sewu ngapunten munafik katanya. Nah, para ulama kiai ini ngomong ngoten, kula meni rokno tok ae. Nggih. Nggih. Rukun Islam gansal nggih, sadat, salat nggih, zakat, poso, haji lho. Ampun ten rukun Islam lho gak gelem poso kan nggih, nyalahi aturan di dalam hukum Islam nggih kan. Jelas mun ketinggal. Mosok mulai nom sampai tuwek cik sadat ae. Tingkat poso, tingkat haji gak iso nglakoni. Nek haji niku menurut nek duwe dhuwit ae. Sampeyan mesti gak haji gak apa-apa wae, jumatan terus rutin. Wis padha ae. Nah, enak. Islam niku gak mempersulit. Nggih. Gak mempersulit, sing mempersulit itu awake dhewe kadang-kadang nggih. Nah, sekali lagi saya ulangi, bagi menurut petunjuk kebetulan malam bulan Ramadan secara ilmu batin atau raga sukma sedulur papat, bahwa kita ini tetap raga ini untuk penyaksian, kesaksian. Jadi kalau kita enggak untuk ibadah menghamba kepada Allah, kita tetap disalahkan. Utamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sampean merasa umatnya Muhammad, harusnya kesenangannya Muhammad itu dijaga, sunahnya Nabi Muhammad. Tapi kesenangannya Nabi Muhammad utamanya sholat 5 waktu. Pada waktu ajal terakhirku, sholat, jagalah sholat umatku loh. Bukan sing dianu dipikir keluarganya, ndak, malah umatnya ini. Nggih, tahu kalau ajal mau menjemput itu sakitnya luar biasa, dikelihatkan bahwa sholat itu untuk istilahnya tamengnya, untuk menuju ke Rabbil Alamin itu mudah dengan melalui sholat 5 waktu itu. Nggih. Nah, tetap sampean wis enggak usah terpengaruh ajaran-ajaran sebelum Rasulullah, ajaran-ajaran yang enggak jelas, ajaran-ajaran yang kurang sempurna. Sebetulnya semua ajaran itu aliran-aliran bagus, tapi kurang sempurna. Yang sempurna itu yang dibawa para wali songo. Nah, itu nggih. Wali songo dibawa para mbairu yangnya itu bener nggih. Itu. Ya, itu. Nah, sudah banyak saya rasa berapa video ini ya. Terima kasih. Ya maaf mungkin ada kata-kata yang belum, mari kita mengikuti karena sudah amanah dari seorang guru. Kalau memang jamaah saudara merasa saya sebagai gurunya, ikutilah untuk pengisian itu. Berarti menghargai guru. Jangan eman-eman, sampai eman persyaratan nanti sampean malah kena apa-apa. Loh, rugi kan? Seperti dulu ada jamaah eman, enggak taunya kena masalah 10 lipat, malah habisnya wangi. Seneng sampean kalau seperti itu. Jangan ragu-ragu, yang sudah berjalan, apalagi yang sudah lama ikut baik, kok tambah punya rumah, punya mobil, punya itu kan berkah. Itu kan sudah, itu harusnya ditingkatkan, belajar ikhlasnya, tinggal ikhlasnya saja. Yang sudah lama-lama itu keikhlasannya saja yang kurang. Kalau tambah ikhlas pas, tambah nanti ya. Itu biasanya gitu. Cuma ikhlasnya hati ini yang sulit. Nah,
nggih. Itu saja, mungkin ada kata-kata guru yang kurang atau Mbak Heru yang kurang baik, saya mohon maaf. Bagi yang mau ikut, yang belum, silakan dengan ikhlas hati supaya mendapat ridho dari Allah SWT dan mendapat balasan apa yang sudah dikeluarkan, diniati dengan sedekah, sedekah, zakat mal, zakat fitrah mumpung bulan Ramadan ini, nggih. Baik itu zakat di lingkungannya sendiri dan melalui gurunya. Nggih. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.